aku Syukainah dengan NIM 240103040211. Aku dari lokal 24C. Nah, jadi kita mau ngapain ya? Jadi, seperti yang ada di judul sebelumnya, aku bakal menjelaskan mengenai observasi psikologi. Yang pertama ada mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi observasi dalam psikologi. Observasi dalam psikologi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara sistematis perilaku, ekspresi, dan aktivitas individu atau kelompok untuk memahami kondisi psikologis, emosi, serta pola interaksi mereka. Tujuan observasi ini adalah memperoleh data objektif tentang perilaku, memahami dinamika psikologis, membantu proses asesmen dan diagnosis, mengetahui perubahan perilaku, serta mendukung teori-teori psikologi dengan data empiris. Fungsi observasi psikologi antara lain sebagai alat asesmen untuk mengenali masalah atau potensi individu, dasar pengambilan keputusan dalam terapi atau seleksi kerja, metode penelitian untuk memperoleh data faktual, sarana evaluasi, efektivitas program, dan media untuk memahami hubungan antara kondisi mental dengan tindakan nyata seseorang. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis observasi. Yang pertama ada observasi partisipan. Observasi partisipan adalah jenis observasi di mana pengamat ikut terlibat secara langsung dalam aktivitas subjek yang diamati. Tujuannya agar pengamat bisa memahami situasi dari dalam dan mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang perilaku individu atau kelompok. Contohnya seperti psikolog bergabung dalam kegiatan kelompok remaja untuk mempelajari pola interaksi sosial mereka. Yang kedua, ada observasi non-partisipan. Pada observasi non-partisipan, pengamat tidak ikut serta dalam aktivitas subjek, melainkan hanya mengamati dari luar tanpa interaksi langsung. Hal ini dilakukan agar kehadiran pengamat tidak mempengaruhi perilaku alami dari subjek. Contohnya seperti psikolog mengamati perilaku anak-anak melalui kaca satu arah di ruang bermain. Lalu selanjutnya yang ketiga ada observasi sistematis. Observasi sistematis adalah observasi yang dilakukan dengan pedoman, rencana, atau instrumen khusus, seperti lembar observasi atau skala penilaian. Jenis ini menekankan objektivitas dan kejelasan data. Contohnya seperti seorang guru menggunakan daftar indikator perilaku untuk menilai tingkat perhatian siswa di dalam kelas. Lalu yang keempat ada observasi non-sistematis. Observasi non-sistematis dilakukan tanpa pedoman atau struktur tertentu. Pengamat mencatat apapun yang dianggap penting secara spontan. Biasanya digunakan pada tahap awal penelitian untuk eksplorasi. Contohnya seperti seorang psikolog mencatat berbagai perilaku anak yang muncul saat bermain bebas tanpa daftar indikator khusus. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu observasi naturalistik. Observasi naturalistik dilakukan di lingkungan alami subjek tanpa adanya manipulasi atau pengaturan dari pengamat. Tujuannya agar perilaku yang diamati benar-benar mencerminkan keadaan sehari-hari. Contohnya seperti mengamati interaksi siswa di sekolah tanpa memberitahu mereka bahwa mereka sedang diteliti. Lalu selanjutnya yang keenam yaitu observasi buatan atau eksperimental, yaitu observasi buatan dilakukan dalam kondisi yang sudah diatur atau dikontrol oleh peneliti, biasanya di laboratorium atau tempat yang disiapkan. Tujuannya agar variabel dapat dikendalikan dan hasilnya lebih terfokus. Contohnya seperti psikolog mengamati respon stres seseorang di ruangan laboratorium yang dirancang khusus. Lalu, aku akan menjelaskan tentang tahapan observasi dalam psikologi. Yang pertama ada perencanaan
atau preparation atau planning. Tahap awal ini mencakup penentuan tujuan observasi, siapa yang akan diamati, aspek perilaku apa yang ingin diketahui, serta tempat dan waktu pelaksanaan. Pengamat juga menyiapkan alat bantu observasi seperti lembar catatan, pedoman observasi, atau alat perekam. Tujuannya agar proses observasi terarah dan sesuai kebutuhan penelitian atau asesmen. Selanjutnya yang kedua ada pelaksanaan observasi. Pada tahap ini, pengamat melakukan pengamatan langsung terhadap subjek sesuai rencana yang telah dibuat. Pengamat mencatat perilaku, reaksi, atau interaksi yang terjadi secara objektif, tanpa menilai atau menafsirkan terlebih dahulu. Tujuannya untuk memperoleh data mentah tentang perilaku atau fenomena psikologis yang diamati. Lalu selanjutnya yang ketiga ada pencatatan data. Hasil pengamatan dicatat secara sistematis dan lengkap, baik dalam bentuk deskriptif atau narasi, maupun kuantitatif atau skala atau checklist. Pencatatan ini penting agar tidak ada informasi yang terlewat atau berubah karena ingatan. Tujuannya untuk mendokumentasikan semua temuan selama observasi berlangsung. Lalu yang keempat ada analisis dan interpretasi data. Setelah data terkumpul, pengamat menganalisis pola perilaku dan menafsirkan maknanya berdasarkan teori psikologi yang relevan. Data yang bersifat mentah diubah menjadi informasi yang bermakna. Tujuannya agar dapat memahami hubungan antara perilaku yang diamati dengan kondisi psikologis si subjek. Lalu, yang terakhir, kelima, adalah pelaporan hasil. Tahap terakhir adalah menyusun laporan observasi yang berisi tujuan, metode, hasil pengamatan, serta kesimpulan atau rekomendasi. Laporan ini digunakan untuk penelitian asesmen maupun intervensi psikologis. Tujuannya untuk menyampaikan hasil observasi secara jelas, logis, dan bermanfaat bagi pihak yang terkait. Lalu selanjutnya aku akan menjelaskan tentang teknik pencatatan observasi. Yang pertama ada anecdotal record, yaitu berupa catatan naratif singkat tentang kejadian penting atau perilaku tertentu yang muncul selama observasi. Pengamat menulis apa yang terjadi, kapan, di mana, dan di dalam konteks apa. Kelebihannya ada menggambarkan perilaku secara mendalam dan kontekstual. Kekurangannya bisa subjektif dan sulit untuk dianalisis secara kuantitatif. Lalu selanjutnya yang kedua adalah checklist. Teknik ini menggunakan daftar perilaku atau aspek yang ingin diamati, dan pengamat hanya memberi tanda checklist seperti namanya jika perilaku tersebut muncul. Kelebihannya adalah mudah digunakan dan hasilnya cepat dibandingkan antar individu. Kekurangannya tidak memberikan penjelasan mendalam tentang perilaku si subjek. Lalu selanjutnya yang kelima ada event sampling. Pengamat mencatat setiap kali perilaku spesifik muncul tanpa batasan waktu tertentu. Kelebihannya adalah fokus pada perilaku yang relevan dengan tujuan observasi. Kekurangannya memerlukan perhatian tinggi dan bisa melelahkan bagi si pengamat. Lalu selanjutnya yang terakhir yang keenam yaitu narrative description, berisi uraian lengkap dan menyeluruh tentang seluruh aktivitas atau interaksi yang terjadi selama observasi. Kelebihannya adalah memberikan gambaran utuh dan alami tentang perilaku subjek. Kekurangannya adalah memakan waktu lama dan sulit dikategorikan secara statistik. Lalu di sini aku akan menjelaskan tentang konsep objektivitas. Objektivitas dalam observasi psikologi berarti pengamat mencatat dan menilai perilaku sesuai dengan fakta yang terlihat tanpa dipengaruhi oleh perasaan, opini pribadi, atau penilaian subjektif. Tujuannya agar data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenar-benarnya dari subjek yang diamati. Seorang pengamat yang objektif berfokus pada apa yang dilakukan subjek, bukan mengapa mereka melakukannya. Karena penafsiran bisa bersifat subjektif,
Contohnya seperti menulis, siswa menunduk selama 10 menit, lebih objektif daripada siswa tampak sedih. Lalu aku akan menjelaskan tentang bias observasi. Bias pengamat adalah kesalahan atau penyimpangan dalam pengamatan yang terjadi karena pengamat dipengaruhi oleh harapan, asumsi, atau persepsinya sendiri. Bias ini dapat mengubah cara pengamat menafsirkan atau mencatat perilaku sehingga data menjadi tidak akurat. Bias dapat muncul karena faktor pribadi seperti simpati, stereotip, atau pengalaman sebelumnya, situasional maupun tekanan sosial. Contohnya, seperti pengamat yang menganggap anak laki-laki lebih aktif, mungkin tanpa sadar lebih banyak mencatat perilaku aktif dari anak laki-laki dibanding anak perempuan. Di sini aku juga akan menambahkan sedikit tentang hubungan konsep objektivitas dan bias observasi. Objektivitas dan bias merupakan dua konsep yang berlawanan. Dalam observasi psikologi, tujuan utama pengamat adalah menjaga objektivitas dengan meminimalkan bias, misalnya melalui pelatihan observasi, penggunaan pedoman yang jelas, observasi ganda atau lebih dari satu pengamat, dan mencatat berdasarkan data yang dapat diverifikasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, observasi psikologi merupakan metode penting untuk memahami perilaku dan kondisi mental individu melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung. Agar hasilnya akurat, observasi harus dilakukan secara objektif, yaitu berdasarkan fakta yang tampak tanpa dipengaruhi oleh perasaan atau pendapat pribadi. Namun, dalam praktiknya sering muncul bias pengamat, yaitu kecenderungan menilai perilaku berdasarkan harapan atau persepsi subjektif. Oleh karena itu, penting bagi pengamat untuk menjaga objektivitas dengan menggunakan pedoman yang jelas, melakukan pencatatan yang sistematis, serta menghindari penafsiran pribadi agar data yang diperoleh valid, reliable, dan bermanfaat dalam kajian psikologis. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Ada yang dari Google Scholar dan dari PPT Ibu Aula. Saya harap apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih semua. Dadah.